Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sebagai umat Tuhan diberikan kesempatan untuk selalu bisa datang kembali untuk beribadah. Kami bersyukur kami bukan jadi diciptakan sebagai manusia yang hanya memikirkan tentang diri kami sendiri, tapi kami juga bisa dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak pelayanan yang dikerjakan di dalam dunia ini, dalam gereja ini, dan kami rindu agar setiap daripada kami, orang-orang yang terbatas ini, orang-orang yang hidup hanya sementara di dunia, tapi kami rindu supaya Tuhan pun memakai kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya hari ini kami kembali dikuatkan oleh firman Tuhan, kami kembali diingatkan, ditegur, dihibur, dan kami bisa semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik, mari kita melanjutkan pembahasan kita. Perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran. Kita membaca dari tulah ke-9. Mari kita membuka dari Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Keluaran pasal yang ke-10 ayat 21 sampai ke 29. Kita akan membaca bagian satu perikop ini, tulah ke-9 tentang gelap gulita ya. Kita baca bergantian dari ayat 21, saya akan baca, lalu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membaca ayat 22 dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Bersama-sama ayat 29, kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita masuk dalam tulah yang ke-9. Ini menjadi tulah yang semakin lama semakin klimaks, semakin memuncak. Karena kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dari tulah pertama, 2, 3, terus menerus sampai tulah yang ke-9. Apa pesan yang sebetulnya mau disampaikan sampai harus sebanyak ini? Semua tentang pelajaran tentang tulah-tulah itu. Dan kita menyaksikan setiap bagiannya ada bagian-bagian yang unik yang selalu kita renungkan setiap minggunya. Ya Bapak Ibu, pesan dari awal sampai di tulah ke-9 ini kembali lagi yang paling utama ditekankan adalah bagaimana Tuhan mau menunjukkan Dia jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Tuhan lebih besar daripada semua hal yang bisa diandalkan oleh dunia. Itu semua yang Tuhan sajikan, dan kalau Bapak Ibu memperhatikan, mengikuti dari awal, tulah ini dibagi jadi beberapa seri ya. Jadi seri pertama dari 9 tulah ini, dari 1, 2, 3 itu dibuat satu seri. Tuhan membuat satu kesatuan rangkaian cerita. Lalu mulai tulah keempat dikatakan lagi, dilanjutkan ceritanya. Musa bangun lagi pagi-pagi, berdiri ke Firaun lagi. Tulah 4, 5, dan 6. Sekarang seri yang ketiga, 7, 8, dan 9. Dan semakin lama semakin memuncak. Mulai dari sungai Nil yang sifatnya eksternal, ada di luar, ada di sekitar, di lingkungan orang-orang Mesir.
mulai diganggu, mulai dirusak oleh Tuhan. Kemudian nanti semakin lama semakin masuk ke dalam rumah-rumah orang Israel, mulai katak bermunculan, nyamuk bermunculan, lalat bermunculan, sampai mulai menyerang ternak Israel sendiri, mulai menyerang dalam bentuk penyakit barah yang orang Mesir ya, maksudnya orang Mesir, mulai menyerang orang Mesir sendiri, dan pada akhirnya kita melihat tulah ke-7, 8, dan 9 ini menjadi tulah yang paling besar skalanya, intensitasnya. Tulah ke-7 hujan es, tulah ke-8 belalang, itu langsung menghabiskan seluruh pangan yang dimiliki oleh Mesir. Tapi sekarang kita melihat tulah ke-9, tiba-tiba dikatakan gelap gulita. Rasanya kita melihat kok sepertinya hujan es dan belalang lebih mengerikan daripada gelap gulita ya. Kita kalau gelap gulita, kita tutup mata juga udah gelap gulita. Tapi Bapak Ibu, di sini kita nggak bisa melihatnya sebagai sebuah fenomenanya saja. Ada sebuah pesan yang jauh lebih dalam yang Tuhan mau sampaikan, dan hari ini kita akan merenungkan 3 hal. Apa yang Tuhan mau sampaikan yang bisa kita pelajari sebagai gereja Tuhan hari ini? Kita mau melihat bahwa yang pertama, manusia sering kali hidup dalam kegelapan. Dan kegelapan itu membutakan. Manusia seringkali tidak sadar ya, bahkan tidak sadar hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu, di sini dikatakan di ayat 21, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Seketika tiba-tiba gelap. Sehingga orang dapat meraba gelap itu ya. Terjemahan yang lain mungkin lebih kalau diterjemahkan secara bebas lebih tepat dikatakan sehingga orang di dalam kegelapan itu harus meraba-raba. Semuanya betul-betul Tuhan buat menjadi sangat gelap, tidak bisa melihat, dikatakan ayat 23, orang tidak bisa lihat temannya, sehingga manusia harus hidup tidak dapat bangun selama 3 hari. Harus hidup seorang diri saja, tidak dapat bangun dari tempat tidurnya dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi di Israel ada terang di kediamannya. Nah, inilah yang Tuhan datangkan. Apa yang sebetulnya menjadi gambaran mengerikan ya ketika kita melihat gelap. Kalau kita bicara gelap, tentu kontrasnya adalah terang. Dan disinilah Tuhan mau tunjukkan di bagian ini bagian yang paling kental mau mengatakan sebagai perenungan awal kita. Tuhan membuat bangsa yang merasa kami ini punya terang. Sekarang Tuhan bikin gelap. Kenapa bangsa Mesir merasa diri punya terang? Karena mereka menyembah kepada dewa matahari yang mereka sebut sebagai dewa Ra. Itu dewa yang paling mereka sembah, dewa terbesarnya mereka, supreme God yang mereka miliki. Ini adalah dewa Ra, dan mereka tahu dewa Ra ini, dewa matahari ini yang memberikan terang bagi mereka. Tapi sekarang Tuhan buat terang itu menjadi gelap. Bukankah ini langsung mengingatkan kita pada cerita-cerita awal di kitab Kejadian? Ini kembali lagi ketika Tuhan mencipta dunia. Tuhan membuat dunia yang awalnya belum berbentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 2. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat 3 Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dunia yang gelap, karena ada Tuhan hadir di situ, maka dunia ini jadi terang. Dunia yang kacau balau, karena Tuhan hadir, maka dunia jadi teratur. Itu pesan di kitab Kejadian, pasal 1 ayat 1-3. Dunia yang gelap dan kacau balau, begitu Tuhan hadir dan berfirman, dunia ini menjadi terang dan teratur. Tapi sekarang, itulah ke-9, kepada Firaun yang terus-menerus mengeraskan hati, kepada Firaun yang terus-menerus melawan perintah Tuhan yang mengatakan biarkan Israel pergi, biarkan umatku pergi untuk mereka beribadah kepadaku. Kepada Firaun yang terus-menerus bebal, Tuhan kerjakan sesuatu yang kebalikannya. Bagi Firaun yang percaya dia punya terang, sekarang Tuhan buat hidupnya penuh kegelapan. Kepada Firaun yang percaya dia punya keteraturan dalam hidupnya, dia yang mengatur semua bangsa Mesir, seluruh jalannya orang Mesir. Kepada mereka Tuhan hadirkan kekacauan. Dikatakan kekacauan di sini di dalam gambaran kegelapan ya.
Maka ini yang Tuhan mau sampaikan ya di bagian awal ini, kita bisa berefleksi. Hari ini dengan cara apa engkau dan saya mau hidup? Dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mau menghadirkan keteraturan di dunia, atau kita ketika kita hidup di dalam cara kita sendiri, kita mau hidup sesuai dengan apa yang kita tentukan sendiri. Di situ kita sedikit demi sedikit akan merasakan kekacauan demi kekacauan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, di sini menjadi perenungan awal dan kita mau melihat apa yang menjadi mengerikan ketika mereka menghadapi gelap gulita. Kalau kita hari ini bicara tentang terang dan gelap, ya di dalam dunia modern yang sudah ada lampu di mana-mana, ya betul itu tidak terlalu relevan. Tapi saya ingat dulu waktu pelayanan ke beberapa tempat yang terpencil sekali, katakanlah saya pernah ke daerah Sulawesi Barat di sebuah daerah bernama Mamasa. Itu sebuah tempat yang kalau mendarat, waktu itu saya kalau nggak salah mendarat di Makassar. Setelah itu masih naik mobil lagi sekitar 8 atau 10 jam gitu sampai ke Mamasa. Di situ sampai di Mamasa, kemudian ada menginap di sebuah tempat yang rumah warga ya, sebetulnya rumah pendeta lokal setempat. Tapi di situ menjadi pengalaman di mana saya melihat yang betul-betul begitu malam hari, namanya gelap, ya sudah gelap, sepenuh-penuhnya gelap. Betul-betul tidak ada yang bisa dilakukan. Dan kalau memang ada lampu ya, di rumahnya memang ada lampu. Tetapi begitu keluar sedikit aja, jalan keluar rumah sedikit, betul-betul lihat halaman depan pun tidak kelihatan apa-apa. Dan lebih canggihnya lagi, saya nggak ngerti kenapa ayam di sana jam 2 pagi bisa berkokok Bapak Ibu. Dan ayamnya dipelihara. Setelah itu tiap pagi dengar kokokan ayam, saya pikir udah pagi, udah jam 5. Ternyata begitu lihat keluar, masih gelap total. Saya nggak tahu itu ayam kenapa, dia ngimpi apa mungkin ya. Untungnya besok dia udah di piring Bapak Ibu. Ya, itu menjadi sebuah pengalaman di mana ketika kita menghadapi namanya gelap, ada sebuah ketidaknyamanan. Tapi mungkin hari ini di tengah-tengah masyarakat perkotaan, terang dan gelap ini tidak menjadi sebuah masalah bagi kita karena kita sudah biasa beraktivitas dalam kegelapan. Tapi bagi orang-orang Mesir pada waktu itu, ketika mereka malam hari, mereka akan menghadapi situasi yang gelap. Dan itu mereka tahu, mereka wajar tidak akan ada kegiatan di malam hari. Dan orang-orang yang berkegiatan di malam hari di tengah-tengah kegelapan sudah pasti langsung mereka akan pikir ini orang jahat gitu ya. Pencuri atau perampok atau dan lain-lain. Itu orang yang akan beraktivitas di malam hari. Tapi kali ini Tuhan memberikan sebuah gelap gulita yang berlangsung selama 3 hari. Jam 8 pagi masih gelap, jam 9, 10, 11, jam 12 pun akan tetap gelap dan mereka tidak bisa beraktivitas apapun. Nah Bapak Ibu, tapi bukan hanya tentang aktivitasnya. Ada sebuah pelajaran yang jauh lebih dalam yang Tuhan mau ajarkan di dalam bagian ini. Bangsa Mesir adalah bangsa yang menyembah kepada banyak dewa. Dewa-dewa mereka macam-macamnya luar biasa unik. Mereka percaya ada dewa bernama Horus. Horus itu dewa langit sebetulnya. Dan dia mengatur matahari waktu matahari terbit. Nanti matahari sudah terbit pagi hari makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai di puncaknya matahari paling atas mereka ganti, pindah, ada namanya Dewa Aten. Dewa Aten itu adalah dewa yang mereka percaya bisa mengatur energi yang dilepaskan matahari untuk memberikan penerangan dan apapun yang manusia butuhkan, orang Mesir butuhkan. Jadi pagi hari mereka carinya Dewa Horus, udah nyampe siang hari mereka carinya Dewa Aten. Nanti begitu matahari mau terbenam, mereka carinya ada dewa lain lagi namanya Atum gitu ya. Saya yakin abis ini Bapak Ibu juga lupa namanya. Jadi intinya dewa-dewa mereka saking banyaknya. Tapi selain itu udah ada 3 dewa ngurusin matahari aja 3 dewa. Tapi di atas itu masih ada lagi dewa yang namanya Ra. Dewa Ra. Ini adalah dewa dari segala dewa yang mereka percaya. Dan Ra ini adalah yang paling berkuasa untuk matahari. Mereka
melihat begitu matahari terbit, ya ini juga kekuatannya Dewara. Begitu matahari terbenam, mereka bukannya pesimis, oh Dewara udah gak bekerja. Enggak, mereka selalu berpengharapan. Oke, matahari terbenam berarti Dewara sedang memberikan pengharapan. Besok akan terbit lagi matahari gitu ya. Bagus juga ya pengharapannya ya. Jadi kalau kita kan hari ini matahari terbit selalu dipenuhi dengan aduh kenapa udah pagi lagi masih pengen tidur gitu kan biasanya. Begitu matahari terbenam haleluya ini waktunya Netflix dan YouTube beraksi. Ya tapi orang Mesir waktu itu nggak ada gambaran seperti itu. Jadi mari kita menempatkan diri dengan cara pikir Mesir. Mereka melihat matahari terbit, kekuatan dari dewa-dewa mereka. Matahari terbenam, itu juga pengharapan yang baru karena besok akan ada lagi hari yang baru. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang Tuhan mau ajarkan dengan memberikan gelap gulita? Bapak Ibu di sini ada sebuah perbedaan ya antara bangsa yang menyembah hanya kepada satu Tuhan dengan bangsa yang menyembah kepada banyak Tuhan. Bangsa yang menyembah kepada satu Tuhan, kepada satu Allah saja, dengan bangsa Mesir yang menyembah kepada banyak dewa. Apa bedanya? Kita bisa melihat satu prinsip dasar. Ketika seorang menyembah kepada satu Tuhan, itu bisa kalau kita asumsikan ini adalah penyembahan yang benar, ini adalah penyembahan yang tulus, berarti orang yang menyembah kepada satu Tuhan, dia mencintai Tuhan yang dia sembah. Tapi beda dengan orang yang menyembah kepada banyak Tuhan, banyak dewa, banyak berhala. Orang yang menyembah banyak berhala bukan sedang mencintai yang dia sembah, tetapi dia sedang mencintai dirinya sendiri. Itu perbedaannya. Sekali lagi ya saya katakan, orang yang menyembah kepada satu Tuhan, dia mencintai Tuhan yang dia sembah. Tapi orang yang mencintai banyak Tuhan, banyak dewa dan banyak berhala, dia sedang mencintai dirinya sendiri. Dia mencari apa yang bisa memuaskan dirinya. Dia mencari apa yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dan bukankah itu yang sering kali kita jumpai di dalam kita bisa imajinasikan atau dekati dengan metafora dalam berelasi pernikahan terutama ya. Atau kita bilang berelasi lah. Kenapa dari zaman dulu penyembahan kepada Tuhan itu selalu dikaitkan dengan kayak konteks pernikahan, perkawinan, pernikahan, pesta dan lain-lain. Misalnya Israel waktu mereka menyembah kepada Tuhan, Tuhan pakai gambaran bangsa Israel sudah melacur, sudah melakukan pelacuran, sudah melakukan perzinahan gitu ya di dalam perjanjian lama. Hosea diberikan perintah, Hosea kamu nikahilah pelacur itu, meskipun dia melacur lagi, kamu tetap cintai dia lagi. Supaya apa? Karena inilah yang Tuhan lakukan kepada Israel yang terus-menerus melacurkan diri kepada ilah-ilah dari bangsa lain. Itu ya dari dulu selalu menyembah Tuhan dikaitkan dengan konteks atau gambaran pernikahan. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan sama juga lah. Ketika seorang punya satu pasangan, dia bisa memberikan cintanya kepada pasangannya. Tapi begitu seseorang punya banyak pasangan, dia bukan sedang mencintai pasangan-pasangan yang dia punya. Tapi dia sedang mencintai dirinya sendiri yang bisa mendapatkan segala macam kepuasan dari banyaknya pasangan yang dia punya. Ini pesan juga ya bagi pemuda-pemudi, hati-hati dengan yang player gitu kita istilahnya sekarang player. Itu orang yang gonta-ganti pasangan, hati-hati karena semakin mudah seorang berganti-ganti pasangan tanpa ada ikatan atau komitmen yang kuat. Di situ jangan-jangan kita perlu bertanya ya, jangan-jangan dia bukan sedang mencintai pasangannya tetapi sedang mencintai dirinya sendiri. Nah, demikian juga bangsa atau umat yang menyembah atau mengandalkan berbagai hal lain, berhala-berhala, menyembah kepada banyak dewa, bukan sedang menyembah kepada dewa, bukan sedang mencintai dewa-dewa tersebut, bukan sedang memberikan devosinya kepada berhala-berhala tersebut, tapi dia sedang mencintai dirinya sendiri dan dia mencari apa yang dewa-dewa tersebut bisa berikan kepadanya. Inilah ya bangsa Mesir ya dan bangsa-bangsa lainnya juga. Dan di sini kita melihat kita hari ini sebagai umat Tuhan, apalagi mungkin Bapak Ibu yang jadi orang Kristen sudah lama, dari lahir mungkin jadi Kristen,
Mungkin kita tidak bisa terlalu terbayang dengan gambaran seperti ini, gambaran penyembahan kepada banyak dewa. Tapi saya ingat ada seorang teman pernah cerita, suatu kali dia bertemu dengan orang tidak dikenal di kereta. Di kereta itu kemudian dia mulai berkenalan teman saya ini, lalu tanya-tanya beberapa hal mendasar, lalu mulai tanya, kamu agamanya apa? Orang ini ternyata nggak jawab agama apa. Dia cuma jawab, oh ya saya sih ke gereja. Tapi ya kadang-kadang saya ke masjid juga, dia bilang gitu kan. Wah unik juga nih ya, dia kadang-kadang ke gereja, tapi kadang-kadang ke masjid, tapi nggak mau sebut agamanya apa. Nah kemudian ditanyalah kenapa kok nggak ke satu aja. Terus orang ini dengan terang-terangan bilang, pertama tentu karena saya ikut-ikutan gitu ya. Tapi yang kedua, orang ini bilang, yang kedua coba bayangkan. Kalau di gereja jadi orang Kristen yang taat susah kan? Susah. Jadi orang Kristen yang saleh susah kan? Oh iya susah. Kata teman saya gitu kan. Coba ditanya dulu ini arahnya kemana. Terus dia bilang, nah buat jadi orang Kristen yang taat itu kita bisa hitung kurang lebih peluangnya 1:1000. Jadi peluang masuk surga kalau jadi orang Kristen yang taat peluangnya 1:1000. Harus taat dalam berbagai hal, akhirnya kan sangat kecil peluangnya. Nah dengan begitu saya ke agama sebelah juga. Dapat peluang 1:1000 juga. 1/1000 tambah 1/1000, 2/1000 jadi 1/500. Lebih besar peluang masuk surganya. Wah luar biasa ya ini cara pikirnya memang manusia zaman ini. Dianggapnya keselamatan itu pun bisa ada hitungan matematisnya. Saya harap Bapak Ibu yang beribadah di GRI tidak melakukan tindakan seperti ini ya. Kalau enggak nanti dipanggil sama hamba Tuhan. Vikaris Hani sudah siap mencatat. Ya Bapak Ibu, tapi inilah gambaran dari orang-orang yang menyembah kepada banyak dewa. Mereka berusaha mencari peluang terbesar untuk mendapatkan segala sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Cari dewa yang bisa membantu mereka ketika matahari terbit pagi hari, ketika matahari sedang terik-teriknya, ketika matahari akan terbenam. Semua mencari apa yang bisa dewa-dewa itu berikan kepada dirinya. Dan disinilah karena kita sudah melihat semua hal ini, akhirnya kita jadi melihat bahwa tulah ke-9 ini jauh lebih penting dari sekedar gelap gulita. Karena Tuhan menunjukkan, hai kamu orang-orang Mesir yang selalu mencari segala sesuatu dari dewa-dewamu, mencari segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhanmu. Sekarang nikmatilah gelap gulita. Gelap gulita itu langsung membuat mereka tidak ada seorang pun yang dapat melihat temannya, tidak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Mereka yang selalu memikirkan dewa-dewa itu melayani dirinya sendiri. Sekarang Tuhan berikan gelap gulita supaya apa? Supaya mereka sadar, ini loh yang kamu cari, pemenuhan kebutuhan dirimu sendiri kan. Akhirnya Tuhan berikan gelap gulita. Tuh, kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi selama 3 hari, selama gelap gulita itu. Tuhan menghajar semua kebanggaan terang mereka. Tuhan menghajar semua dewa-dewa yang mereka andalkan untuk mendapatkan terang, mendapatkan matahari. Dan di sini gambarannya ini dewa yang paling besar Tuhan simpan untuk yang tulah terakhir ini, tulah ke-9 ini yang menjadi klimaks sebelum tulah ke-10 sebagai penutup. Tapi di sini dewa yang paling besar sekarang Tuhan kalahkan dengan cara yang mudah. Dia cuma menutup cahaya dan akhirnya orang Mesir tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu, bagaimana tulah ke-9 ini berlaku untuk kita? Pertanyaannya kembali lagi, apa yang kita cintai dalam hidup kita? Siapa yang kita paling andalkan di dalam dunia ini? Seringkali banyak orang-orang di dalam budaya postmodern ini seperti orang Mesir sebetulnya. Menempatkan yang tertinggi itu adalah diri kita sendiri. Kita punya banyak, seringkali ya ada kutipan dari seorang pengamat budaya, dia bilang agama terbesar di dunia ini adalah politeisme, gitu. Bukan Kristen, tapi politeisme. Kenapa? Karena entah agamanya apapun itu, tapi semua orang menyembah kepada banyak dewa yang menyamar dalam bentuk-bentuk modern, menyamar dalam bentuk kekayaan, menyamar dalam bentuk jabatan, menyamar dalam bentuk kenyamanan dan berbagai hal lain. Jadi orang ini bilang agama terbesar di dunia adalah politeis.
Karena entah agamanya apapun, tapi banyak orang selalu menyembah kepada berhala, kepada banyak hal. Kembali lagi hari ini juga kita di dalam dunia modern, kita menghadapi tantangan untuk pemberhalaan terhadap banyak hal dalam dunia kita, dalam keseharian kita. Tapi seringkali sebetulnya ada dewa yang tertinggi yang kita miliki, yaitu mungkin diri kita sendiri ya. Kita menghormati diri kita, mengagumi diri kita, mencintai diri kita jauh lebih daripada apapun yang ada di tengah dunia. Kita bisa menggunakan kekayaan demi apa? Ya pasti kembali lagi demi diri kita. Atau katakanlah lebih luas dikit ya mungkin demi keluarga kita sendiri ya. Ujung-ujungnya ya balik lagi self itu sendiri yang membuat kita akhirnya hanyut dalam kegelapan. Tuhan mau mengatakan melalui tulah ke-9 ini, kehidupan yang gelap adalah kehidupan yang hanya memikirkan diri sendiri. Kehidupan yang gelap adalah kehidupan yang hanya memikirkan diri sendiri. Di sini tulah ke-9 gelap gulita ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang merasa punya terang, tetapi sebetulnya mereka hanya hidup bagi dirinya sendiri. Tuhan berikan tulah untuk menyadarkan mereka, kalian itu bukan punya terang, kalian itu terus hidup dalam kegelapan. Dan akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kegelapan itu. Ya Bapak Ibu, ini adalah zaman di mana manusia seringkali merasa diri punya terang. Tapi sebetulnya itu bukan terang yang sejati. Kita bisa melihat sedikit di dalam sejarah dunia ini, betapa banyaknya orang-orang yang merasa diri kami punya terang, kami punya pengharapan, kami bisa membuat dunia jadi lebih baik. Tapi sebetulnya tidak ada yang berubah dari dunia yang gelap ini. Ada sebuah sebutan ya, kita hari ini hidup di abad 21. Abad 18, Bapak Ibu pernah ada sebuah slogan yang diberikan kepada zaman sebelumnya, zaman abad pertengahan atau medieval. Abad pertengahan dari abad 5 lah kita katakan, simplify-nya. Abad 5 sampai abad 15 itu disebut sebagai abad pertengahan. Dan orang-orang di abad 18 melihat abad pertengahan ini dengan sebutan sebuah zaman yang mereka sebut the Dark Ages. Abad kegelapan gitu ya. Orang-orang di abad 18 mengatakan orang-orang yang hidup di abad 5 sampai 15 kurang lebih 15-16 itu adalah orang-orang di dalam Dark Ages, di dalam abad kegelapan, di dalam zaman kegelapan. Kenapa? Karena mereka kalau melihat ke dalam cerita sebelumnya zaman dulu abad ke-5 mereka akan menyaksikan kota atau kekaisaran Romawi yang begitu besar diruntuhkan. Kekaisaran yang sudah membangun kebudayaannya 500-600 tahun begitu kokoh diruntuhkan oleh sebuah bangsa barbar. Sebuah bangsa yang disebut barbarian. Dan mereka bisa menghancurkan kekaisaran Romawi yang begitu kuat. Politik mengalami kegelapan pada zaman itu. Belum selesai sampai situ, nanti mereka juga melihat ketika Roma masih ada sebagian yang bertahan dan mereka menjadi sebuah kekuatan yang bersatu antara pemerintahan dengan gereja. Masih ada gereja Katolik Roma pada waktu itu. Tapi gereja Katolik Roma pun bukan menjadi sebuah institusi yang baik, yang beriman, yang saleh. Tapi justru gereja sendirilah yang menjadi sumber daripada banyak kegelapan moral. Pimpinan-pimpinan gereja sendiri yang kemudian melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ambisi politik, skandal, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu tahu kan di peristiwa reformasi itu kenapa jadi meledak. Karena gereja sudah begitu korupnya dari abad ke-5 terus makin kuat sampai abad ke-16. Gereja yang semakin kuat ternyata jadi semakin korup. Maka politik gelap, moralitas gelap. Ditambah lagi waktu itu mereka menghadapi situasi ada wabah Black Death di abad ke-14. Wabah Black Death itu menghajar seluruh daerah Eropa dan seketika dalam beberapa tahun yang mereka alami, sepertiga atau bahkan hampir setengah dari populasi Eropa langsung meninggal melalui wabah Black Death. Kita jadi orang di abad 18 itu waktu itu melihat ini abad pertengahan ini begitu gelap, Dark Ages disebutnya.
karena politik begitu gelap, moralitas begitu gelap, medis begitu gelap, dan ekonomi pun banyak kemiskinan dan banyak hal lain yang sangat mengkhawatirkan. Tapi setelah itu mereka dengan tersenyum, orang-orang abad 18 ini kemudian tersenyum dan berkata, baik, kita tinggalkan semua dark age itu. Kita tinggalkan semua zaman kegelapan itu, sekarang zaman yang baru. Inilah yang namanya mereka sebut sebagai enlightenment, abad pencerahan, Aufklärung sebutannya. Inilah namanya abad pencerahan. Oke, sekarang mulai kita masuk zaman yang baru. Tinggalkan semua zaman gelap itu, sekarang kita mulai yang baru dengan apa? Ilmu pengetahuan semakin maju. Ada mesin cetak mulai berkembang. Ada buku-buku mulai bisa diproduksi, beredar. Universitas semakin luar biasa. Teori-teori fisika, matematika berkembang sangat pesat. Isaac Newton waktu itu juga menjadi memberikan sebuah penemuan revolusioner tentang gravitasi, dan lain-lain. Ini menjadi sebuah zaman yang mereka pikir menjadi pencerahan. Sekarang kami cerah, tidak lagi seperti zaman Dark Ages zaman dulu. Dan semua kemajuan itu terus berkembang, revolusi industri, teknologi, kedokteran, medis, semuanya berkembang. Abad 18, 19. Dan pada zaman-zaman itu, abad 18 juga, orang mulai filsafat maju mengatakan, ayo sekarang sudah zaman yang baru. Sapere aude, seorang filsuf bernama Immanuel Kant berkata, sapere aude artinya beranilah berpikir. Beranilah berpikir, jangan mau diperbudak karena kita punya kapasitas intelektual dan rasio yang semakin maju, semakin baik. Zaman lalu, zaman yang gelap. Zaman ini zaman yang cerah, Aufklärung atau enlightenment itu, pencerahan. Ilmu berkembang, buku tersebar, kebebasan makin diperjuangkan. Orang merasa inilah namanya terang. Tapi ternyata enlightenment dan semua idea of progress, semua ide kemajuan itu ternyata pada akhirnya abad ke-20 semuanya hancur, lebur seketika. Ketika apa? Ketika akhirnya mereka sadar. Ujung dari pencerahan ini apa? Ternyata itulah yang kita tahu sebagai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia II, bukan? Ujung dari semua kemajuan ini apa? Ujung dari semua kemajuan ini ternyata bom atom, ya udah bom nuklir, dan akhirnya orang bukan lagi melihat ini zaman yang luar biasa indah, tetapi luar biasa mengerikan. Kenapa? Karena manusia ketika makin berkuasa dan maju menjadi manusia yang semakin jahat. Manusia yang semakin memikirkan bagaimana saya bisa mendominasi, bagaimana saya bisa berkuasa, bagaimana saya bisa menaklukkan. Akhirnya kembali lagi zaman yang katanya enlighten, zaman yang katanya cerah. Ternyata kembali lagi fokusnya saya, dan saya. Self kembali lagi menjadi sorotan utama. Bapak Ibu, inilah jika manusia mencari terang dari dunia. Terang yang hanya akan memberikan terang palsu yang membuat kita kembali melihat diri kita lagi. Terang yang tidak memberikan sebuah penghiburan sejati. Terang yang akan membawa kita kembali pada egoisme sendiri. Dan akhirnya kita tidak sadar bahwa kita sebetulnya tetap hidup di dalam keadaan gelap gulita. Bagaikan orang-orang Mesir pada waktu itu yang masih diperbudak di dalam gelap gulita. Ya Bapak Ibu, inilah pesan yang Tuhan mau sampaikan di dalam tulah ke-9. Banyak manusia merasa hidup dalam terang, tetapi sebetulnya secara tidak sadar tetap hidup di dalam kegelapan. Tapi justru di dalam keadaan seperti ini kita belajar. Hari ini apa yang kita andalkan dan apa yang menjadi fokus utama dalam hidup kita. Banyak hal bisa menjadi sesuatu yang kita bergantung kepadanya. Jabatan, keuangan, harta, kepemilikan, bahkan keluarga bisa jadi hal yang membuat kita berhalakan. Banyak hal. Tapi kembali lagi ada perbedaan antara ketika kita mengasihi Tuhan dan semua pemberian dari Tuhan. Dengan kita hanya mengasihi pemberian-pemberian Tuhan itu yang kita kemudian berhalakan. Ada perbedaan ketika kita menyembah satu Tuhan dengan menyembah kepada banyak pemberian Tuhan yang kita buat sebagai Tuhan.
Ya, kembali lagi perbedaannya adalah kalau kita menyembah kepada satu Tuhan, kita mengasihi Tuhan yang kita sembah. Tapi waktu kita mengasihi semua pemberian Tuhan, entah itu harta, jabatan, dan berbagai hal lain itu, kita bukan lagi mengasihi semua itu, tetapi kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itulah namanya hidup dalam kegelapan. Setelah itu kita melihat, ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Maka setelah Firaun atau mungkin Mesir mengalami semua kegelapan itu, lalu apa yang kemudian mereka lakukan? Apa yang berusaha mereka perjuangkan untuk bisa bebas dari semua itu? Kemudian ayat 24 dikatakan, Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ya, jadi yang pertama tadi kita belajar bahwa manusia seringkali hidup di dalam kegelapan dan kegelapan itu membutakan. Yang pertama kita belajar kegelapan itu membutakan. Tapi yang kedua, kita kemudian melihat setelah manusia hidup dalam kegelapan, apa yang seringkali manusia cari sebagai jawaban. Itulah yang ditawarkan oleh Firaun, bukan? Yang Firaun tawarkan adalah kebebasan yang pragmatis. Kebebasan yang pragmatis. Pertama tadi kita melihat ada kegelapan yang membutakan, tapi yang kedua kita melihat ada kebebasan yang pragmatis. Ini yang dunia tawarkan ya Bapak Ibu. Firaun menawarkan pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Jadi sebuah negosiasi yang Firaun buat. Nah Bapak Ibu kita sedikit review saja. Dalam cerita sebelumnya kita sudah bahas ya tulah keempat. Tulah keempat di Keluaran 8 ayat 25 dikatakan pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Ini negosiasi pertama yang Firaun buat. Total ada 4 negosiasi ya yang Firaun sampaikan. Ada 4. Yang pertama, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Firaun rela membiarkan Israel menyembah Allah selama mereka tetap menjadi budak dari Firaun. Ini kan negosiasi pertama ya. Ini yang dunia tawarkan juga bukan? Firaun sampaikan ini sebagai sebuah negosiasi yang mewakili dunia tawarkan kepada umat Tuhan. Dia coba meyakinkan bahwa Israel boleh melayani Tuhan, tapi sambil melayani Tuhan, melayani Firaun juga di saat yang bersamaan. Ini negosiasi pertamanya Firaun. Tapi mungkin kita bisa bertanya, apa mungkin ini juga menarik kali ya untuk kita ya. Melayani Tuhan, tetapi juga masih bisa melayani keinginan berdosa dalam diri kita. Jangan-jangan kita perlu bertanya, apakah ini menarik untuk kita? Itu tulah keempat di Keluaran 8 ayat 25. Tapi masih tulah keempat, negosiasi yang kedua yang Firaun berikan. Firaun bilang, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban. Ini negosiasi kedua ya. Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Nah negosiasi yang kedua yang berarti Firaun berkata, oke, kamu boleh ikut Tuhan, boleh menuju kebebasan, tetapi tetap cukup dekat untuk bisa kembali ke perbudakan. Ya kembali lagi, apa ini menarik buat kita? Bisa lepas dari perbudakan dosa, tapi tidak terlalu jauh, jangan terlalu ekstrim. Oke lah jadi orang Kristen, tapi jangan terlalu ekstrim. Pergilah atau jadilah orang Kristen yang masih cukup dekat untuk lari kembali ke dalam perbudakan dosa gitu ya. Itu gambaran negosiasi yang kedua. Negosiasi yang ketiga dari Firaun di tulah ke-8. Tulah ke-8 Firaun di Keluaran 10 ayat 10 bilang kepada Israel, oke kamu boleh pergi tapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Perempuan, anak-anak, ternak tetap ada di Mesir. Nah ini juga negosiasinya berarti oke, boleh jadi umat Tuhan, boleh ikut Tuhan, boleh pergi beribadah pada Tuhan. Tapi jangan total, sudahlah sebagian hidupmu saja. Sudahlah ya sudah ibadah 2 jam, setelah itu waktu kita 7 kali 24 dikurang 2 jam, itu aturlah sendiri untuk kita menyenangkan diri kita. Ini yang Firaun tawarkan, ini yang dunia sering kali tawarkan bukan? Dunia menawarkan berbagai negosiasi yang mungkin kita hari ini anggap cukup menarik ya. Cukup menjadi sebuah tawaran yang katakanlah good deal mungkin kalau kita pikir-pikir.
Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Dan negosiasi yang keempat, ini yang terakhir di dalam tulah ke-9. Sekarang Firaun bilang, oke, kamu boleh pergi, tetapi ternak harus tetap ada di Mesir. Ini Firaun memberikan sebuah tawaran terakhir. Dan dari sudut pandang Firaun, menahan ternak ini bukan karena dia butuh hewan-hewan, bukan karena dia perlu kekayaan, bukan. Tapi dia tahu mereka perlu hewan. Israel perlu semua hewan-hewan itu. Dan Firaun tahu kalau mereka tidak bawa hewan, tidak bawa ternak mereka, berapa lama mereka bisa hidup tanpa hewan-hewan, pasti akhirnya mereka akan kembali ke Mesir. Dan itulah tawaran yang Firaun berikan. Tawaran di mana kamu boleh ikut Tuhan. Tetapi nanti waktu udah ikut Tuhan di padang gurun, situasi mulai memburuk, gak ada makanan, gak ada hewan, gak ada lagi sumber pangan di padang gurun ya. Maka ingatlah hewanmu masih di Mesir, jadi kembalilah ke Mesir. Ini yang dunia juga tawarkan, ikutlah Tuhan. Tapi saat situasi memburuk, kembalilah kepada cara hidupmu yang lama. Dengan kata lain ini tawaran yang akan mengatakan, ikutlah Yesus kalau nasibmu sudah terjamin akan baik. Ikutlah Yesus bukan karena itu benar, tapi karena itu mudah gitu ya. Ini yang Firaun tawarkan dalam bagian ini. Ini yang akan kita jumpai juga dalam bentuk-bentuk kekristenan yang sifatnya pragmatis. Dan lama-kelamaan mengikuti Yesus itu menjadi sebuah pengikutan yang akan tidak terlalu memaksa. Tidak terlalu memaksa untuk meninggalkan kenyamanan dan cara hidup yang lama. Seperti Firaun yang mengatakan, pergilah beribadahlah pada Tuhan, hanya kambing domba dan lembu sapimu yang harus ditinggalkan. Supaya engkau, dalam tanda kutip gitu ya, supaya saat kamu tidak bisa lagi hidup di luar Mesir, maka Mesir akan menyambutmu kembali. Sama seperti kalau kita hari ini bicara, ya pergi beribadah pada Tuhan, tapi supaya ada yang ditinggalkan di Mesir, supaya saat kita tidak lagi bisa hidup di luar dari kenyamanan dosa, maka perbudakan dosa itu akan memberikan senyuman hangat kepada kita dan berkata, welcome back to the club gitu ya. Itu yang dunia akan tawarkan. Kekristenan yang pragmatis. Kekristenan yang pragmatis ini ya menjadi sebuah ironi di tengah-tengah gereja. Banyak gereja hari ini akhirnya menjadi gereja yang pragmatis juga. Bapak Ibu, kenapa pragmatisme bisa muncul? Awalnya tentu saja pragmatisme muncul terutama di Amerika ya, khususnya pragmatisme Amerika. Mereka muncul ketika mereka melihat, oh banyak orang Kristen katanya ciptaan baru dalam Kristus, tapi kok kelakuannya nggak berbeda dengan sebelumnya, tidak berbeda dengan orang-orang tidak beragama gitu. Maka muncul pikiran-pikiran katanya Kristen, katanya tahu kebenaran, tapi kok hidup tidak sesuai dengan kebenaran. Ya satu sisi ini memang kritik yang perlu dihargai ya, karena ini penting juga. Tapi di sisi lain dari kekecewaan seperti ini akhirnya banyak orang, udahlah daripada jadi orang yang bicaranya katanya Kristen tapi hidupnya gak berubah, hidupnya tetap dalam dosa. Sudahlah yang penting gak perlu mikir kebenarannya, yang penting berdampak aja secara sosial, yang penting jadi teladan aja, yang penting berbuat baik aja gitu kan. Dan yang penting bukan prinsip dasarnya, tapi aksi nyatanya gitu kan, yang sering jadi slogan dari postmodernisme. Akhirnya filsafat postmodern ini akhirnya diadopsi lagi oleh gereja-gereja dan lahirlah gereja juga sifatnya pragmatis. Lahirlah gereja yang menyembah Tuhan bukan karena benar, tapi karena nyaman. Yang mengikut Tuhan bukan karena ajarannya baik, tapi karena nasib bisa terjamin baik gitu ya. Dan case-case seperti itulah yang nanti akan kemudian begitu ada kasus-kasus di mana katanya Kristen tapi kelakuan tidak berbeda, muncullah orang-orang kepahitan dengan gereja dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu, justru kita melihat, mari kita mengevaluasi lagi. Kalau ikut Tuhan itu, mari kita mengevaluasi apakah kita ikut Tuhan karena itu benar dan karena kita tahu itu yang Tuhan inginkan untuk kita, atau mungkin kita lebih mengikut seperti tawaran Firaun, pergilah tapi tinggalkan ternakmu di Mesir. Anytime kalau kamu perlu bantuan dari Mesir, ingat ternakmu masih di Mesir gitu ya. Anytime kalau kamu gak nyaman lagi dengan gereja, dengan kekristenan, kembalilah
masih ada plan B, masih menjadi sebuah kekristenan yang akhirnya beribadah pada Tuhan tapi selalu ada plan B, karena kalau Tuhan ternyata tidak semenjanjikan itu, masih ada ternakku yang diinvestasikan di Mesir sana. Kalau gereja tidak semenjanjikan itu, masih ada cara hidupku yang lama, dan ini semua yang namanya pragmatisme. Bapak Ibu, ini bahaya ya sebetulnya ya. Karena bukan hanya di Amerika, tapi di Indonesia juga sudah banyak contoh-contoh yang terjadi. Akhirnya gereja yang pragmatis dampaknya besar sekali. Hari ini ketika bicara tentang pemberitaan Injil lah katakanlah. Berapa banyak gereja yang masih bicara tentang pemberitaan Injil dengan begitu kuat. Ketika orang-orang pragmatis sudah melihat Injil itu bukan lagi teguran terhadap dosa. Injil itu ya yang penting berdampak untuk sosial. Injil itu yang penting berdampak untuk masyarakat. Akhirnya kita lihat juga di gereja di Indonesia. Berapa banyak gereja di Indonesia yang ketika bicara, oke, ayo beritakan Injil, penginjilan. Apa yang dilakukan banyak gereja di Indonesia juga saya jumpai banyak bicara penginjilan, tapi yang dilakukan apa? Ya kerja bakti, pergi ke desa gitu ya, pergi ke perkampungan, bawa obat-obatan dari kota, bawa ke desa supaya apa? Supaya nanti di desa taraf hidupnya lebih terjamin, lebih maju. Supaya di desa mereka susah cari dokter, bawalah dokter dari kota. Ayo kalau enggak bantu mereka, irigasi mereka susah, bantulah kita sedikit supaya orang-orang di desa menikmati gitu ya dampak sosial dari gereja. Ini yang gereja saat ini, banyak gereja bilang pemberitaan Injil. Tapi sebetulnya sesederhana bakti sosial. Bapak Ibu, apa jadinya Injil tanpa ada teguran dosa? Apa jadinya Injil tanpa ada penebusan Kristus? Seorang bernama Richard Niebuhr, dia kritik kekristenan di Amerika yang sudah pragmatis, sudah hanya menekankan social gospel, sudah hanya menekankan aksi sosial saja. Injil itu cuma sekedar bantu orang, Injil itu cuma sekedar jadi berkat, atau kita katakanlah tadi bakti sosial gitu ya, tanpa ada teguran dosa. Kemudian Richard Niebuhr, dia kritik kekristenan seperti ini tuh, dia bilang adalah kekristenan yang Tuhannya adalah Tuhan tanpa murka, a God without wrath, brought man without sin into a kingdom without judgment through the ministration of Christ without cross. Jadi dia menyimpulkan kekristenan yang ditawarkan oleh dunia yang pragmatis ini hanya akan jadi kekristenan yang ibadahnya kepada Tuhan yang tanpa murka, Tuhan yang membawa manusia tapi tidak ada urusan dosanya, Tuhan yang membawa ke dalam kerajaan tetapi tidak ada penghakiman, dan dia membawanya melalui pelayanan Kristus yang tanpa salib. Berapa banyak gereja hari ini sudah menjadi pragmatis? Tapi bukan ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Sampai negosiasi keempat ini, Musa tetap bersikeras. Dia ayat 26 mengatakan, ternak kami harus turut berserta kami dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Bapak Ibu, hati yang gelap mencoba membuat Tuhan menurunkan persyaratannya. Tetapi mereka yang datang ke dalam terang akan mempersembahkan hati mereka kepada Tuhan. Sudahkah kita memberikan hidup kita untuk mengikut Tuhan secara total? Mengikut Tuhan berarti kita berjalan bersama dengan Tuhan sepenuh-penuhnya. Mengikut Tuhan berarti kita menjadi orang yang rela dibentuk oleh Tuhan. Mengikut Tuhan berarti kita tidak lagi memberi ruang untuk kita bisa kembali ke Mesir dan kehidupan kita yang lama. Mengikut Tuhan berarti rela mematikan ego kita setiap hari ketika kita berelasi, ketika kita menghadapi clash dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengikut Tuhan berarti kita rela mengambil jalan yang sulit, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikut Tuhan berarti ada sebuah kerelaan memberi diri kita sepenuhnya untuk kita dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Maka saya mengutip dari Victor Hamilton, dia penafsir Perjanjian Lama. Dia mengatakan
Ketika seorang ikut Tuhan dengan setia dan tidak mau menjadi seorang Kristen yang pragmatis, orang ini akan bisa berkata, aku tidak tahu seberapa mahal artinya melayani Allah. Aku tidak tahu seberapa mahal memberikan waktuku untuk Tuhan. Aku tidak tahu seberapa mahal artinya memberikan talentaku untuk Tuhan. Aku tidak tahu seberapa mahal untuk menderita bagi Tuhan. Yang ku ketahui adalah aku sudah menyerahkan segala sesuatunya untuk pelayanan. Jadi apapun yang diinginkan Tuhan dariku, Dia akan mendapatkannya. Itu kutipan dari seorang bernama Victor Hamilton. Ini kutipan yang indah karena ketika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan menginginkan segalanya dari kita. Dan terutama karena Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Di situ kita akan jadi orang-orang yang tidak tahu lagi apa artinya bayar mahal untuk Tuhan. Gak ada lagi namanya bayar mahal. Karena kita tahu hidup kita adalah hidup untuk diberikan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi masalahnya kita tidak berdaya di tengah dunia. Maka dari itu sebagai penutup dari perenungan kita, poin ketiga adalah manusia perlu terang yang sejati. Pertama tadi kita sudah melihat manusia hidup dalam kegelapan yang membutakan. Yang kedua, manusia seringkali atau orang Kristen, umat Tuhan seringkali tertarik dengan kebebasan yang pragmatis. Tapi di sini kita belajar sebagai penutup dari tulah ke-9 ini, manusia perlu terang yang sejati. Bapak Ibu, ayat 27, 28, dan 29, Firaun menutup pembicaraannya dengan Musa dengan sebuah ancaman. Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Musa kemudian berkata, tepat seperti ucapanmu, aku takkan melihat mukamu lagi. Dan banyak penafsir mengatakan, ya ini ucapan Musa yang kita kalau di dalam beberapa tafsiran mengatakan ini betul sekali karena inilah perjumpaan Musa secara muka dengan Firaun. Karena setelah itu perkataan Firaun berlaku ya. Pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Tapi justru Firaunlah yang mati. Bapak Ibu, Firaun di ayat 27, 28, 29 ini digambarkan sebagai seorang yang akhirnya sampai titik terakhir menolak untuk datang pada terang. Ini adalah kesempatan Firaun yang terakhir untuk datang pada terang dan dia sampai akhir tetap menolak. Semua yang kita sudah baca, kita sudah melihat di Israel ada terang, tetapi di Mesir tidak ada. Tuhan membedakan umatnya dari Mesir. Tapi pertanyaannya kita perlu soroti, apakah Israel memang sebuah bangsa yang baik sampai dia dapat terang? Tentu tidak. Israel juga bangsa yang membutuhkan penebusan. Mereka juga adalah bangsa yang nanti masih akan terus bersungut-sungut, masih menjadi bangsa yang nanti akan jatuh lagi dalam dosa, masih menjadi bangsa yang perlu darah anak domba di dalam tulah berikutnya. Mereka tidak bisa dengan kekuatan mereka sendiri. Tulah ke-10 akan menggambarkan bagaimana Israel sendiri pun yang sekarang mendapatkan terang. Nanti di tulah ke-10 mereka harus mengoleskan darah anak domba. Supaya mereka terlepas dari bahaya maut yang Tuhan akan datangkan. Jadi kenapa mereka bisa mendapatkan terang? Disitulah kita melihat bahwa ini namanya umat Tuhan yang dibedakan. Dan inilah gambaran yang kita dapati dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sang terang yang sejati. Bapak Ibu, tulah ke-9 ini menjadi pengantar bagaimana Israel nanti akan dibebaskan, akan mengalami eksodus. Tetapi eksodus yang lebih besar diberikan bagi engkau dan saya ketika kita punya Kristus sebagai Tuhan yang turun ke dalam dunia. Di tengah dunia ini dia mengatakan, akulah terang. Kekristenan bukan menawarkan prinsip-prinsip hidup menjadi anak-anak terang gitu ya. Bukan itu yang pertama-tama kekristenan tawarkan. Kita hari ini sering mendengar, ayo jadi anak terang, jadi anak terang. Tapi bukan itu yang pertama orang Kristen perlu cari. Orang Kristen pertama-tama perlu menyadari,
Bukan kita yang memancarkan terang, tetapi ada Kristus dulu sebagai terang yang sejati. Sudahkah kita datang pada Kristus? Matius 4 ayat 16 mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan di situ kita melihat sebuah kisah yang mungkin ada alusinya dalam kisah Yesus ketika bangsa Mesir di sini mengalami gelap gulita selama 3 hari. Tapi Yesus Kristus sang terang yang turun ke dunia, dia juga dalam Lukas 23 dikatakan ketika Yesus tersalib, kegelapan meliputi daerah itu. Dan Lukas mencatatnya selama kira-kira 3 jam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Di atas kayu salib itulah Yesus menanggung semua kegelapan dunia. Di atas kayu salib itulah Yesus mau menunjukkan bahwa semua yang dunia andalkan, semua terang-terang palsu itu semua tidak bisa memberikan jawaban di dalam dunia ini. Tapi Yesus sang terang telah masuk ke dalam dunia. Dia tanggung kegelapan dan dia menang melawannya. Maka hari ini kita merenungkan 3 hal ya. Tadi kita sudah melihat manusia seringkali hidup dalam kegelapan. Manusia seringkali tertarik dengan kebebasan yang pragmatis. Tapi solusinya kembali lagi, datanglah pada Kristus, datanglah pada sang terang. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak mencari terang hidup kita, tidak mencari jawaban hidup kita melalui semua hal yang dunia tawarkan. Tapi mari kita meninggalkan semua cara hidup yang gelap, yang berdosa, semua yang dunia ingin supaya kita jalankan secara pragmatis. Tapi mari kita datang kembali pada Kristus yang memberikan terang sejati. Dan tidak mencari dari apa yang dunia tawarkan. Kenapa? Karena seperti Agustinus mengatakan, our heart is restless until it rests in you. Hatiku akan terus gelisah, tidak bisa beristirahat sampai menemukan peristirahatannya di dalam Tuhan. Kiranya firman hari ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, bagi setiap umat Tuhan sepanjang zaman, menjadi sebuah cerita yang akan terus diulang-ulang di dalam setiap abad dan tempat untuk kita mengingat ada cerita bagaimana Tuhan pernah hadirkan gelap gulita, tetapi gelap gulita itu sudah ditanggung dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus supaya engkau dan saya bisa menjadi terang-terang Kristus di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memberikan hidup kami untuk bisa dibentuk oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami sebagai manusia tidak menjadi orang-orang yang didesain untuk hidup di dalam pencarian akan terang yang kami upayakan sendiri. Tapi kami bersyukur karena manusia menjadi ciptaan Tuhan yang hidup di tengah dunia, meskipun gelap, tetapi Tuhan sendirilah yang hadir sebagai terang yang bisa kami langsung lihat. Dan kiranya kami pun bisa datang kepada sang terang itu. Kiranya anak-Mu Yesus Kristus yang sudah hadir dalam dunia itulah satu-satunya yang mau kami andalkan. Tuhan, kami mau mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kami. Kami tidak mau mencintai diri kami sendiri dan memberhalakan segala sesuatu yang dunia tawarkan. Kami hanya mau menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kiranya Tuhan yang terus menambah iman kami, kesetiaan kami, cinta kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.